Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang berbahagia, selamat pagi untuk kalian semua. Semoga kalian masih sehat walafiat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, sebelumnya kita sudah sampai pada pelajaran ke-6 tentang malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan pengertian siapa malaikat, kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Baiklah, pembelajaran kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas mereka serta perilaku yang bisa mencerminkan keimanan kepada malaikat atau bagaimana cara menteladani malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyebut nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Anak-anak yang berbahagia, malaikat itu adalah makhluk gaib dan jumlah mereka sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan persisnya berapa jumlah malaikat. Namun ada 10 malaikat yang wajib kita yakini dan kita hafal nama-nama mereka. Makanya nanti kalian silakan dihafal ya. Yaitu 10 itu adalah 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Israil, 5 malaikat Raqib, 6 malaikat Atid, 7 malaikat Munkar, 8 malaikat Nakir, 9 malaikat Malik, 10 malaikat Ridwan. Ke-10 malaikat itu adalah mereka yang wajib diimani oleh setiap mukmin dan muslim, termasuk kalian semua. Anak-anak yang berbahagia, sekarang apa tugas-tugas mereka? Pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Tentu kepada Nabi dan Rasul. Sebab hanya mereka Nabi dan Rasul yang dipilih Allah bisa menerima wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rizki, mengatur hujan, menumbuhkan tanaman. Ketiga, Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala, meniup trompet manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh makhluk yang sebelumnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kiamat tiba. Keempat, malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Sehingga dengan dicabutnya nyawa, otomatis makhluk akan mati. Manusia akan mati. Kelima, malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya adalah mencatat amal baik manusia. Setiap amal baik yang kalian lakukan akan dicatat
oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Raqib. Kemudian keenam, malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya adalah mencatat amal buruk, amal jahat manusia. Dan nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada hari perhitungan amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas. Ketujuh, malaikat munkar. Malaikat munkar adalah malaikat yang menanyai manusia saat di alam kubur. Kedelapan, malaikat nakir. Malaikat nakir juga sama tugasnya dengan malaikat munkar, menanyai manusia saat di alam kubur. Mereka berdua datang kepada setiap mayit yang ada di dalam kubur. Di alam kubur mereka akan ditanyai tentang siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, siapa agamanya, apa imamnya, siapa panutannya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian malaikat yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Kemudian ke-10 malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Anak-anak yang berbahagia, itu adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugas mereka yang harus kalian yakini dan harus kalian hafalkan. Kemudian berikutnya, bagaimana kita bisa berperilaku mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba terlebih dahulu kamu amati gambar ini. Ini gambar ada seorang yang sedang memberikan sesuatu kepada saudaranya yang lain, saudara semuslimnya. Mereka adalah saling membantu. Ini adalah contoh suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Memang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir." Kemudian coba perhatikan kembali, ini ada gambar berikutnya, yaitu seorang siswa yang sedang mencium gurunya, atau mungkin ini orang tuanya yang hendak pergi ke sekolah. Ini namanya siswa yang sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Kemudian yang ketiga, ini juga ada gambar. Ada teman-teman kamu yang sakit, kalian menengok mereka. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan apa? Dengan mengunjungi saudara, tetangga, atau yang lainnya yang terkena musibah seperti sakit atau yang lainnya. Anak-anak yang berbahagia, sekarang bagaimana cara kita bisa menunjukkan perilaku-perilaku seperti itu? Di antaranya dengan menteladani para malaikat. Yang pertama, dengan mencontoh ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan sebelumnya dalam sifat-sifat para malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahwa para malaikat adalah makhluk yang patuh, makhluk yang taat, yang senantiasa mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam setiap hal. Semata-mata kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita lakukan semuanya itu untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada motif yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Ini yang tercermin dalam perbuatan dan kehidupan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam beramal. Malaikat itu sangat disiplin sekali. Ada malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala bertasbih, maka sepanjang hayatnya dia akan bertasbih, tidak pernah berhenti, tepat waktu. Ini yang harus kita tiru, kedisiplinan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, semangat dalam beramal. Malaikat itu ketika menjalankan tugas-tugasnya semangat, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa keberatan dengan apa yang ditugaskan kepada mereka. Ini yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kamu para pelajar, para siswa harus semangat. Semangat terus dalam menuntut ilmu. Jangan bosan, jangan pernah lelah. Tuntutlah ilmu sejauh mungkin. Sehingga kalian bisa menguasai, bisa memahami, bisa mengamalkan banyak hal yang bermanfaat untuk kehidupan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak yang berbahagia, sekarang sampailah pada lembar kerja siswa. Ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. 1. Sebutkan 10 malaikat yang wajib diketahui. 2. Apa tugas mereka? Sebutkan. 3. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. 4. Bagaimana cara menteladani malaikat? 5. Beriman kepada malaikat mendorong seseorang gemar bersedekah. Kenapa? Dan jelaskan. Demikian pembelajaran pada kali ini, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendatangkan manfaat yang banyak. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.